Oke, selamat siang, kembali lagi bersama saya Raffi Limasus Mawanto di podcast kali ini. Saya bersama rekan saya yang berbeda lagi. Oke, siapa? Saya Alessandro Krisna Bintang Prasetya. Alessandro, panggilannya sih mas, siapa? Saya biasa dipanggil Bintang. Mas Bintang ya? Ya. Mas Bintang ini teman saya kebetulan, jadi saya ketiga kali ini podcastnya beda-beda karena faktor apalah gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena podcast kali ini beda, kita bakal ngundang bintang tamu nih. Oke Bu, silahkan datang ya. Gimana kabarnya Bu? Baik. Silahkan duduk Bu. Ya, terima kasih. Ibu siapa ini? Kita bisa panggil perkenalan dulu. Ya, nama lengkapnya Valentina Lisa Widyastuti, tapi bisa dipanggil Bu Lisa. Ibu Lisa ya. Iya. Ibu Lisa ini jauh-jauh dari mana ini? Saya dari Dusun Kayuwangi, itu di atas Taman Kelinci di daerah Muncul. Daerah Muncul. Iya. Oh, Banyu Biru sana ya? Jauh Iya. itu Bu. Wah, apalagi cuaca mendung, Ibu nyempetin waktu ke sini itu waktu luang atau meluangkan waktu, Ibu? Memang meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Oh, Iya. berarti Ibu masih sibuk ya, Bu. Wah, Iya, lumayan. makasih ya Bu repot-repot sampai sini. Sama-sama. Aduh. Langsung ke pertanyaan aja ya, Bu. Iya. Saya mau tanya beberapa lah soal usaha Ibu. Ibu ini sejak kapan mulai usaha? Itu sejak dulu tahun 2005 itu saya selesai kuliah di Jogja, kemudian menikah dan punya anak di Jogja, anak pertama di Jogja. Itu saya mulai dari sana karena harus ngomong anak sendiri, jadi enggak kepikiran mau kerja di luar, tapi kerja apa yang bisa dilakukan di rumah. Saya dulu pertama kali buka warung di rumah tahun 2005, kemudian tahun 2007 saya pindah ke sini, ke Kayuwangi itu. Kayuwangi ya, Iya, jauh-jauh dari Jogja ke Kayuwangi. dari desa. Oh, pulang kampung. Iya. Terus di sini juga merintis usaha karena kebetulan pulang di 2007 itu sudah lahir anak kedua, jadi anak kecil-kecil. Masih kecil-kecil tapi punya Iya. usaha ya Bu. Iya. Alhamdulillah usahanya lancar lah ya, Ya, 2005, puji Tuhan. 2007. Oh, alhamdulillah. Tuh Ibu kenapa milih usaha gitu Bu daripada kerjaan yang lain? Kalau apa ya, saya pengen jadi pengusaha itu karena selain cita-cita dari kecil memang membayangkan kalau jadi pegawai itu memang malesnya itu karena kan harus rutinitas tiap hari itu sama, bangun jam segini, nanti berangkat kerja jam segini baru bisa pulang, itu udah bayangin deh males gitu. Males ya Bu, harus sukanya yang dipaksa bangun jam segini, pulang jam segini. Wah, iya, belum kalau sukanya misal yang perjalanan kan santai-santai. jauh Nah, macet. Wah. iya gitu. Tapi saya di rumah ya Bu, bisa leha-leha kadang Iya. kalau mau tidur tinggal tidur. Iya. Terus usaha apa aja yang Ibu tekuni saat ini? Kalau saat ini di rumah itu ada warung kelontong, ada seblak, ada bikin cookies, terus ada juga yang terakhir ini minuman herbal. Minuman herbal kayak jamu maksudnya Ibu? Iya, Oh, iya. jamune sirup apa jamu itu Bu? Yang serbuk-serbuk Cerbuk gitu. Iya. Oh. Langsung pertanyaan lanjut ya Bu. Iya. Apakah usaha Ibu ini tumbuh bersamaan atau ganti-gantian Bu? Itu munculnya ganti-gantian. Ganti-gantian? Jadi pertama warung dulu, kemudian setelah warung cookies, setelah cookies seblak, setelah seblak baru jamu. Baru jamu. Iya. Berarti sebelaknya itu ramai lah Ibu, baru masih musim kan ini. Iya, iya Wah. lumayan. Situ akhirnya rame. Kan dulu tadi saya yang tanya terus ini. Sekarang gantian Mas Bintang kalau mau tanya ke Ibu Lisa. Ya, saya untuk Ibu Lisa ini juga punya pertanyaan nih, Ibu Lisa. Iya, silakan. Jadi saya punya pertanyaan nih. Jadi nih Bu, aku punya pertanyaan nih. Apa yang mendorong Ibu untuk memiliki banyak usaha? Karena saya itu melihat peluang-peluang yang ada di luar sana, jadinya pengen mencoba usaha itu. Peluangnya itu seperti apa ya? Ya misalnya kalau kayak cookies, kalau warung itu udah jalan dulu ya. Saya basicnya usahanya warung, kelontong di rumah. Kemudian kayak cookies, oh kalau lebaran
banyak orang yang membutuhkan nih cookies nih, tapi biasanya saya dulu cuman beli terus saya icipin, oh ternyata variasinya kok rasanya sama aja, saya mau bikin yang berbeda, kemudian saya bikin dan itu lumayan laris juga. Kemudian kalau akhir-akhir ini kalau jamu, kalau minuman herbal itu ya karena itu usaha awalnya warisan dari ibu saya. Nah, terus saya jadi bikin-bikin tapi yang lebih kekinian. Kalau seblak itu kan baru ngetren seblak, terus saya coba bawa ke rumah juga, tapi hasilnya juga lumayan. Oke, lanjut ya Bu pertanyaannya Bu. Apa usaha yang sampai sekarang masih bisa bertahan? Yang bertahan yaitu warung yang 4 itu tadi, warung kelontong, seblak, cookies sama jamu. Jadi empat-empatnya itu masih berjalan lancar ya dari awal mulai untuk berusaha sampai sekarang? Iya, masih. Oke. bertahan. Dari beberapa usaha tadi kan banyak ya Bu, ada berhasil, ada yang gagal. Nah, yang gagal tuh apa sih Bu kalau boleh disebutkan dari dulu kan usaha Ibu? Ya, kalau yang tadi saya ceritakan itu yang masih berjalan sampai saat ini ya, yang gagal itu juga banyak. Yang gagal Kak Laundry. Laundry. Itu Wah. dulu kan sebelum pandemi di desa saya itu banyak mahasiswa yang KKN. KKN ya Bu, Iya. ramai itu harusnya kan Iya. mahasiswa nggak punya waktu buat Buat nyuci. nyuci. Ya. Iya, nah itu kan saya buka laundry. Itu waktu itu juga ramai banget udah jalan, tapi habis pandemi ya udah selesai. Gara-gara pandemi Iya. jadi usaha kan banyak yang tutup, terus Iya. kayak usaha-usaha orang lain gitu, wah gara-gara COVID. Iya, iya. Terus ada juga yang di sawah saya coba-coba, kan dulu harga cabai itu sempet sampai 100 lebih. Sekilo kan ya Bu, mahal banget dulu Iya. cabai. Terus itu saya tergiur dengan usaha itu, nanam sendiri dari olah tanah itu saya lakukan sendiri. Terus sama suami pasti toh. Terus ternyata waktu panen itu panennya itu berhasil, cuman harganya yang nggak dapet, jadi harganya cuman 10.000, bahkan nggak ada 10.000. Ya karena Jadi kan gagal dari juga. ibu nanam sampai panen kan butuh berapa bulan itu Bu? 3-6 bulan. 3 sampai 6 bulan kan harusnya harga yang tadinya 100.000 malah jadi melonjak Iya, turun 10.000. Wah itu jadinya kan gagal. Gagal, Ya, di situ. Tapi ya tetap meskipun di beberapa hal itu gagal, tapi ya udah gagal, ambil aja pelajarannya, berarti nggak cocok di sini. nggak cocok di sini, Gitu. kita nyari peluang yang cocok sama Iya. diri sendiri sama usaha sendiri ya Bu harusnya. Oke, dari cerita Ibu barusan ada beberapa usaha yang mengalami kegagalan ya Bu. Apa menurut Ibu kenapa bisa gagal dan apa yang bisa Ibu petik dari kegagalan tersebut? Gagal itu sebenarnya kalau semuanya itu karena nggak fokus. Nggak Jadi kan fokus, saya ya. tadi bilang saya suka ada lihat peluang ini saya ambil, peluang ini saya ambil. Nah itu jadinya kita nggak fokus. Harusnya kan ada ini satu usaha ditekuni dulu sampai jalan, benar-benar jalan, nanti baru ganti ke, bukan ganti ya, nambah ke usaha yang lainnya, baru benar-benar jalan lagi. Nah harusnya gitu. Iya, jadi itu nggak yang boleh bisa- setengah-setengah iya, ya, Bu. Kalau misal setengah baru jalan terus ini lagi, nanti pikiran kita kan nyabang-nyabang, jadinya malah nggak nggak fokus, nggak fokus, optimal. jadi nggak maksimal ya Bu. Saya Iya. sebelumnya malah jadi kacau lah karena usaha baru, yang tadinya pengen nambah usaha karena pengen mencoba hal baru malah jadi Iya, malah itu. kacau semuanya. Oke Bu, untuk usaha yang masih jalan nih Bu, sampai sekarang dari dulu masa COVID, terus masa Ibu masih merintis dulu sampai sekarang masih bertahan itu apa aja Bu? Ya itu 4 hal tadi yang masih jalan itu, ada warung kelontong di rumah itu, Iya. terus seblak prasmanan, terus cookies sama minuman herbal tadi. Minuman herbal sama warung ya Bu? Iya, iya. Kalau minuman herbal itu dari dulu ya Bu? Iya itu dari sebenarnya itu usaha warisan ibu saya, tapi kan dulu beliau masih yang tradisional, kemasannya juga pemasarannya masih tradisional. Sekarang kalau udah turun ke saya, jadi saya ubah pemasarannya jadi lebih laris. Lebih laris lagi ya. Karena ngikuti tren sekarang kan, karena dulu tradisional dibawa ke zaman sekarang agak susah ya Bu, Iya, harus iya.
modernisasi ya, Iya. ibarat. Terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk para pengusaha penuh di luar sana? Pesannya kalau untuk pengusaha itu fokus, yang penting jalani aja yang kamu senang apa, fokus jalani satu sampai berhasil. Terus nanti kalau udah berhasil benar-benar bisa ditinggal, bisa jalan sendiri ini usahanya, ini baru kalau mau menambah usaha lagi, nah baru satu. Nah terus kalau untuk adik-adik ini yang masih sekolah calon pengusaha, ya Amin. katanya kan calon pengusaha, Ya, itu yang bisa dilakukan sekarang itu kalau suruh mikir wah usaha apa gitu kan mesti belum kepikiran ya, soalnya masih sibuk belajar, sibuk ini. Ibu sekolah Iya. masih punya masa muda juga Iya. kan, belum mikir sampai usaha. Iya, itu modal awal semuanya itu harus rukun sama keluarga Harus sendiri, saling keluarga support inti. lah ya, sama Iya, karena saling support dorong keluarga mendorong. itu Nah, benar-benar modal utama waktu kita berusaha. Jadi sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik itu semuanya harus saling support nanti. saling melengkapi. Iya, apapun yang terjadi kan kalau udah saling support, mau jatuh, ya jatuhnya sakitnya nggak sakit-sakit banget lah gitu. Karena Kalau- udah ada keluarga yang Iya, mau iya, nolongi kita. iya. Jadi paling penting itu dalam usaha itu harus keluarga ya Bu. Iya, punya modalnya itu dulu. Itu kan kalau udah masuk ke dunia usaha itu kan baru mikir modal ini. Nah, supaya kita punya jiwa yang pengusaha itu awal modalnya itu juga kita harus ngopeni keluarga gitu. Oke, dari semuanya dari Bu Lisa, Mas Bintang mau menyimpulkan? Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan mudah menyerah, jangan putus asa, dan tekuni usaha yang telah kamu lakukan. Oke, Dan dengerin terima tuh. kasih juga kepada Ibu Lisa karena sudah mau datang ke acara kami. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat tinggal. Udah lah piye? Selamat tinggal gini. Ya aku ngerti ya, selamat datang. Selamat